Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan mempelajari materi tentang tujuan dan fungsi manajemen keuangan dalam mata kuliah manajemen keuangan yang diampu oleh Ibu Sunarsih, SEMSI. Materi ini akan disampaikan oleh kelompok 1 yang beranggotakan Muhammad Al-Masjauhari, Kaulan Hafiz, Pujianti, dan juga Chandra Noviana. Manajemen keuangan dapat diartikan juga sebagai upaya memanage dana, baik berkaitan pengalokasian dana maupun usaha untuk mengumpulkan dana. Adapun seorang manajer dalam organisasi memiliki fungsi utama meliputi pengambilan keputusan investasi, pengambilan keputusan pembelanjaan, dan kebijakan dividen. Yang pertama, akuntansi. Hampir setiap pengambilan keputusan, manajer keuangan bertitik tolak dari data-data akuntansi. Bidang akuntan dalam perusahaan bertanggung jawab terhadap pengembangan laporan keuangan. Tugas seorang akuntan meliputi penyiapan laporan keuangan seperti neraca, laporan laba rugi, serta laporan sumber dan penggunaan modal. Untuk mencapai tujuan tersebut, diperlukan adanya sistem informasi akuntansi dan manajemen yang baik. Dari berbagai laporan akuntansi, tidak jarang manajer keuangan lebih menitik beratkan perhatiannya pada aliran kas, terutama apabila manajer keuangan dihadapkan pada keputusan investasi. Yang kedua, ilmu ekonomi. Ada dua bidang ilmu ekonomi yang harus diperhatikan, yaitu ilmu ekonomi makro dan ilmu ekonomi mikro. Ilmu ekonomi makro mempelajari tentang tingkah laku individu, rumah tangga, dan perusahaan. Sedangkan ilmu ekonomi mikro lebih bersifat global dan mempelajari ekonomi secara keseluruhan, swasta, pemerintah, dan rumah tangga. Ilmu ekonomi mikro sangat bermanfaat karena merupakan dasar bagi manajemen pemasaran. Ilmu ekonomi makro sangat bermanfaat terutama dalam mempelajari perilaku pasar secara makro. Manajer keuangan harus dapat memanfaatkan teori ekonomi mikro seperti konsep biaya marginal dan pendapatan marginal dalam keputusan investasi jangka panjang maupun jangka pendek. Yang ketiga, pemasaran, produksi, dan metode kuantitatif. Gambar 1.1 menunjukkan hubungan antara manajemen keuangan dengan manajemen pemasaran, manajemen produksi, dan metode kuantitatif yang secara langsung berpengaruh terhadap keputusan keuangan. Tujuan akhir yang harus dicapai dari keseluruhan keputusan keuangan adalah maksimumkan kemakmuran pemegang saham melalui maksimisasi nilai perusahaan. Manajer keuangan harus bekerja sama dengan manajer pemasaran dan operasi dalam menerjemahkan kebijakan perusahaan. Manajer produksi juga perlu memperhitungkan dampak keputusan investasi, jaringan kerja, otomatisasi, penentuan kapasitas produksi, pengawasan kualitas, penentu standar bahan, dan kontinuitas operasi terhadap aliran kas perusahaan. Yang berikutnya, tujuan manajemen keuangan. Fungsi pertama menyangkut tentang keputusan alokasi dana, baik dana yang berasal dari dalam perusahaan maupun dana yang berasal dari luar perusahaan pada berbagai bentuk investasi. Dengan kata lain, seorang manajer harus mampu menentukan investasi macam apa yang paling baik bagi perusahaan. Yang kedua, manajer keuangan berfungsi sebagai pengambil keputusan pembelanjaan atau pembiayaan investasi. Peran manajer keuangan dalam pemenuhan kebutuhan dana menjadi semakin kompleks dalam kondisi globalisasi pasar modal. Pengumpulan dana tidak lagi terbatas dalam satu negara, melainkan terbuka kesempatan untuk menarik dana dari investor asing. Fungsi yang ketiga seorang manajer keuangan adalah kebijakan dividen.
Pada prinsipnya, kebijakan dividen menyangkut tentang keputusan apakah laba yang diperoleh perusahaan seharusnya dibagikan kepada pemegang saham dalam bentuk dividen cash, dan pembelian kembali saham atau laba tersebut sebaiknya ditahan dalam bentuk laba ditahan guna pembelanjaan investasi di masa datang. Maksimalisasi profit adalah menjadi tujuan utama yang ingin dicapai seorang manajer keuangan. Tetapi maksimalisasi profit ini memiliki beberapa kelemahan. Kelemahan maksimalisasi profit yang pertama, tidak ada perbedaan nyata antara profit dalam jangka pendek dengan profit jangka panjang. Yang kedua, pengertian profit bisa menyesatkan. Yang ketiga, resiko yang berkaitan dengan setiap pengambilan alternatif keputusan memaksimumkan profit tanpa memperhitungkan resiko dalam setiap alternatif akan sangat menyesatkan. Yang keempat, apabila memaksimumkan profit merupakan tujuan utama, maka akan sangat mudah hal ini dilakukan oleh perusahaan. Setelah mengetahui bahwa ternyata maksimisasi profit mengandung banyak kelemahan, maka seharusnya tujuan yang harus dicapai oleh manajer keuangan adalah bukan memaksimumkan profit, melainkan memaksimumkan kemakmuran pemegang saham atau yang biasa disebut maximization wealth of stockholders. Dengan cara apa? Yaitu dengan cara melalui maksimasi nilai perusahaan. Oke, sekarang kita beralih ke pembahasan tentang stakeholder. Stakeholder itu apa sih? Stakeholder merupakan pihak-pihak yang berkepentingan terhadap perusahaan. Lantas siapa saja ya yang termasuk ke dalam stakeholder tersebut? Yang pertama, ada karyawan dan manajemen. Perusahaan perlu memperhatikan kepentingan karyawannya. Kenapa? Karena apabila perusahaan mengabaikan kepentingan karyawan, maka akan berdampak pada rendahnya produktivitas, efisiensi, buruknya kualitas produk yang dihasilkan, tingginya tingkat absensi, dan masih banyak lagi masalah-masalah lainnya. Oleh sebab itu, perusahaan tidak mungkin dapat memuaskan kebutuhan atau kemakmuran pihak lain sebelum memperhatikan karyawan dan manajemen. Pihak yang kedua, ada kreditur. Perusahaan perlu memberikan jaminan kepada kreditur tentang pembayaran kembali kewajiban perusahaan. Dengan kata lain, mustahil bagi perusahaan yang tidak mampu membayar utang-utangnya, sementara berharap harga saham perusahaan terus meningkat. Salah satu contoh bentuk perlindungan perusahaan terhadap kreditur adalah dengan adanya berbagai covenant ataupun batasan-batasan di dalam kontrak pemberian kredit. Pihak yang ketiga ada supplier, kemudian pihak yang keempat ada masyarakat sekitar. Saat ini masyarakat semakin highly demanding, kritis, dan seiring dengan berkembangnya kesadaran tentang keselamatan lingkungan, maka perusahaan tidak dapat lagi mengabaikan hak-hak masyarakat di sekitarnya. Banyak contohnya di mana perusahaan harus terpaksa ditutup akibat tidak memperhatikan dampak lingkungan. Perusahaan harus menghindari pencemaran udara, pencemaran air, dan pencemaran suara. Perusahaan-perusahaan yang tidak memperhatikan dampak lingkungan dalam jangka panjang akan menghadapi kesulitan dan pada akhirnya produk yang dijual akan diboikot oleh pasar. Pihak selanjutnya atau yang kelima ada perusahaan, pihak yang keenam ada pemerintah, kemudian pihak yang terakhir yang harus diperhatikan adalah pemegang saham. Perusahaan tidak mungkin dapat memaksimumkan kemakmuran pemegang saham dengan mengabaikan kepentingan pihak-pihak lain yang telah dijelaskan sebelumnya. Oleh sebab itu, tujuan memaksimumkan kemakmuran pemegang saham dapat dipandang sebagai tujuan akhir yang harus dicapai oleh manajer keuangan. Tujuan memaksimumkan kemakmuran pemegang saham dapat ditempuh dengan memaksimumkan nilai sekarang atau present value, semua keuntungan pemegang saham yang diharapkan akan diperoleh di masa datang. Pembahasan selanjutnya yaitu konflik antar kelompok dalam perusahaan. Konflik antar kelompok dalam perusahaan
atau yang disebut dengan agensi konflik merupakan konflik yang timbul antara pemilik, karyawan, dan manajer perusahaan. Konflik ini timbul karena adanya kecenderungan manajer mementingkan tujuan individu daripada tujuan perusahaan. Penyebab agensi konflik dalam perusahaan. Pertama, perusahaan menghasilkan free cash flows yang sangat besar. Free cash flows ialah aliran kas bersih yang tidak dapat diinvestasikan kembali karena tidak tersedia kesempatan investasi yang profitable. Yang kedua, konflik antara manajemen dan pemegang saham sering timbul dalam transaksi pembelian sebuah perusahaan oleh perusahaan besar dengan menggunakan utang yang sering disebut dengan LBO atau leverage buyout. Yang ketiga, konflik antara stakeholders dan debt holders. Hal ini disebabkan kerana debt holders merasa dijadikan sebagai kuda pedati bagi pemegang saham. Artinya, kreditur dieksploitasi oleh pemegang saham. Pandangan seperti ini terjadi kerana apabila perusahaan sukses, maka pihak yang paling banyak menikmati keberhasilan itu adalah pemegang saham. Tetapi, apabila perusahaan mengalami kesulitan atau bangkrut, maka risiko akan ditanggung oleh pemegang saham dan kreditur. Usaha meminimumkan agensi problem. Diperlukan biaya yang disebut agensi cost yang mencakup pertama, pengeluaran untuk monitoring seperti halnya biaya untuk pemeriksaan akuntansi dan prosedur pengendalian intern. Biaya tersebut harus dikeluarkan untuk meyakinkan bahawa manajemen bertindak atas dasar kepentingan terbaik bagi pemilik perusahaan. Yang kedua ada fidelity bond, adalah kontak antara perusahaan dengan pihak ketiga. Fidelity bond mempunyai pengertian hampir sama dengan asuransi kerugian atas praktik yang tidak jujur. Yang ketiga, pengeluaran insentif sebagai kompensasi untuk manajemen atas prestasi yang konsisten memaksimumkan nilai perusahaan. Dan yang keempat, golden parachutes dan Poison pill. Golden parachutes adalah suatu kontak antara manajemen dan pemegang saham yang menjamin bahawa manajemen akan mendapat kompensasi sejumlah tertentu apabila perusahaan dibeli oleh perusahaan lain atau terjadi perubahan pengendalian perusahaan. Sedangkan Poison pill adalah usaha pemegang saham untuk menjaga agar perusahaan tidak diambil alih oleh perusahaan lain. Upaya meminimumkan keagenan atau menyejajarkan kepentingan pemegang saham, manajemen dan kreditur. Yang pertama, pemberian kompensasi yang cukup baik berupa kompensasi minimum, kompensasi tambahan dan pemberian stock option. Pemberian stock option ini diyakini dapat menurunkan konflik keagenan. Karena semakin baik kinerja perusahaan, maka harga saham akan semakin tinggi. Hal ini tidak saja dapat meningkatkan kemakmuran pemegang saham, tetapi juga meningkatkan nilai opsi bagi manajemen. Yang kedua, ada intervensi langsung oleh pemegang saham. Yang ketiga, ancaman untuk dipecat atau threat of firing. Dan yang keempat, ada ancaman untuk diambil alih atau threat of takeovers. Any question?